Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan atau khotbah tema atau topik kita ini adalah waspada terhadap ajarannya gereja masa kini yang tidak alkitabiah. Mari kita lihat kehidupan. Mari kita membaca firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang keempat. Setelah kita 2 Timotius pasal 4 ayat baik kita baca aja dari ayat 1, saya baca yang untuk saudara-saudara ya. Demikian bunyi firman Tuhan. 2 Timotius pasal 4, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Gorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukakan bagi dongeng. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sejak gereja berdiri, saudara-saudara, di mana Yesus yang memerintahkan kepada rasul-rasulnya untuk pergi memberitakan Injil setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan diberikan karunia Roh Kudus bisa berbahasa lidah, bukan berbahasa roh. Saudara, terjemahan Alkitab Indonesia pernah menerjemahkan bahasa roh dan sekarang telah diganti. PB2 menggantinya bahasa lidah. Apa itu bahasa lidah? Bahasa lidah adalah satu bahasa yang diucapkan orang lain bisa dengar dan bisa mengerti. Nah, orang yang tidak pernah belajar bahasa lain, ya Roh Kudus mengaruniakan karunia bisa berbahasa lain dan orang bisa mengerti ketika Injil, firman diberitakan. Saudara yang saya kasih shalom Tuhan, gereja berdiri, gereja mulai ada di kota Yerusalem. Ingat saudara-saudara, gereja Tuhan mulai itu dari Yerusalem, Samaria, Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke seluruh dunia. Nah, gereja bertumbuh di mana para rasul memberitakan apa? Injil Yesus Kristus. Tentu Injil Yesus tidak terlepas daripada ajaran-ajaran di mana para rasul yang telah mendengarkan pengajaran Yesus, mereka memberitakannya. Demikian juga Rasul Paulus, rasul yang terakhir, yang dipilih oleh Yesus. Dialah yang mendengarkan, mendapatkan wahyu dari Yesus. Apa yang Yesus katakan, dia sampaikan, dia beritakan. Maka itu gereja bertumbuh, berkembang. Dan mereka menerima pengajaran. Gereja mula-mula, mereka bersekutu bersama-sama. Mereka memegang teguh akan ajaran para rasul. Saudara bisa lihat di kisah. Mereka memegang ajaran para rasul. Lalu ajaran para rasul dari mana? Ya, dari Tuhan Yesus loh. Bukan berajaran mereka sendiri. Nah, saudara, tetapi sebelum para rasul meninggal, mereka melihat ada ciri khas ajaran-ajaran yang menyusup juga di dalam gereja. Maka itu mereka mengingatkan gereja mula-mula. Karena itulah para rasul mereka tulis firman Tuhan yang kita katakan adalah New Testament itu. Nah, mereka tulis, ada yang menulis Injil,
Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kemudian kisah para rasul dan terusnya. Kenapa mereka menulis itu? Ada maksudnya. Di mana Roh Kudus yang mendorong mereka. Tulis apa yang mereka dengar, apa yang melihat, apa yang mereka rasakan di sana itu. Mereka tulis tujuannya apa? Kalau saudara membaca Yohanes pasal yang 20, tujuan itu ditulis ya supaya orang yang menerima itu mereka boleh percaya bahwa Yesus adalah Mesias juru selamat. Itu tujuannya Injil diberitakan, Injil ditulis dan Injil diberitakan, saudara-saudara. Oke. Nah, tetapi apa yang terjadi? Gereja Tuhan, kita mengatakan gereja Tuhan yang didikal Tuhan Yesus. Mereka menanam Injil yang benar. Mereka memberitakan doktrin yang benar, ajaran yang benar. Tetapi di sisi lain, saudara, ini ada satu oknum si iblis setan itu. Wah, dia juga menanam ajaran yang nggak benar. Nah, maka itu ada perumpamaan itu kan, penabur kan, ya, kemudian ada menabur yang benar bagi menarik. Si iblis juga menabur ini yang jahat, yang disebut dengan ilalang. Nah, saudara, di abad pertama saja, di abad pertama sudah ada ajaran sesat, ajaran sesat, malah Injil yang lain. Galatia pasal 1, Injil yang lain. Makanya Paulus mengatakan, harus hati-hati. Mereka memberitakan Injil yang berbeda dengan kami yang memberitakan Injil Yesus Kristus. Nah, ini beratnya hukumannya. Tutuplah. Nah, saudara, ada lagi doktrin-doktrin abad pertama, saudara. Nah, setelah rasul-rasul itu meninggal. Nah, ini ajaran yang salah sesat itu mulai menyusup di tengah-tengah itu. Nah, makanya Yohanes mengatakan hati-hati katanya. Ada apa? Roh-roh yang lain. Ya, roh-roh lain itu apa? Roh-roh yang lain itu adalah roh setan itu yang mengajarkan bahwa Yesus bukan juru salah. Yesus katanya bukan anak Allah dan sebagainya. Sudah mulai menyimpang. Dan juga ada yang menyimpang mengatakan tidak cukup hanya percaya Yesus katanya ya. Nah, you harus juga taat hukum Taurat dan sebagainya. Nah, saudara, jadi di abad pertama sampai abad-abad selanjutnya, saudara-saudara, kita lihat ini ajaran-ajaran sesat di dalam gereja itu menyusup, menyusup. Maka itu, kalau kita lihat surat-surat para rasul, nah, saudara, bukan hanya di surat-surat di Timotius saja, seperti yang telah kita baca, di surat yang lain juga, Paulus juga mengingatkan orang-orang Kristen supaya mereka selalu waspada dengan ajaran-ajaran yang muncul. Kenapa? Begini, di dalam gereja Tuhan, dan Tuhan Yesus juga mengatakan akan muncul itu nabi-nabi palsu. Ya, sebelum Yesus mati juga Yesus sudah mengatakan di Matius pasal 7 pun sudah kita baca ya. Apa itu? Serigala berbulu domba ya. Tapi nabi-nabi palsu, mereka hebat, bisa buat mujizat ya. Ya, bisa menipu orang, bisa setan, kan? Nah, waktu itu mereka bilang, oh Tuhan, 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 bukankah kami kan berbuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Aku nggak kenal kamu katanya. Ini orang Kristen ini bagaimana? Orang Kristen ini bagaimana? Kristen apa itu? Mereka mengklaim, ya, katanya mengenal Yesus, tapi perbuatan mereka, ya, ajaran mereka tidak sinkron, gitu, tidak sesuai dengan ajaran Yesus dan para nabi. Oh, ini bahaya, sangat bahaya. Maka itu kita perlu waspada. Orang-orang Kristen perlu waspada. Apakah zaman sekarang adakah gereja-gereja yang mengingatkan jemaatnya mengajar ajaran kebenaran supaya mereka jemaat, kita harus waspada. Waspada apa? Ajaran-ajaran yang menyimpang. Saudara, di abad pertama aja sudah ada pada waktu rasul-rasul masih hidup sudah ada menyimpang. Setelah rasul-rasul mati, muncul lagi ajaran-ajaran yang lain yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus dan juga ajaran para rasul. Nah, saya ambil contoh saja ya, saudara. Abad yang keempat itu yang sangat terkenal itu. Ada satu namanya Elderus, filsuf
orang yang orang pinter, filsuf, namanya Arius. Nah, disebut bapak gereja. Ya. Tetapi apa yang dia ajar? Begitu. Nah, ajarannya di abad yang keempat itu sampai hari ini masih diikuti oleh para teolog-teolog terkenal. Arius mengajar apa? Nah, dia mengajar bahwa Yesus itu diciptakan. Yesus itu manusia diciptakan menjadi Allah. Saudara perhatikan kalimatnya. Itu ajaran Arius. Orang-orang Kristen bingung kan? Ini mana yang harus kita ikut ini? Hah? Buat keresahan di satu tubuh Kristus, dalam satu gereja. Tetapi puji Tuhan, ada seorang anak muda, diaken, namanya Athanasius. Athanasius, dia melihat ini bahaya ini ajaran ini, benar-benar menyimpang. Maka dibantah oleh Athanasius. Dia mengatakan, Yesus bukan diciptakan. Yesus adalah firman, logos yang telah menjadi manusia. Logos itu, firman itu adalah Allah. Dengan statement yang kita katakan, Allah menjadi manusia. God became man. Jelas. Itu yang dibantah oleh Athanasius. Athanasius, saudara-saudara. Nah, pernyataan bantahan Athanasius ini, maka itulah menjadi dasar iman orang Kristen. Statement orang Kristen sampai hari ini. Kita mengatakan Yesus bukan diciptakan. Nah, ajaran mana yang menyimpang? Gereja yang mana yang mengikuti ajaran Arius? Paling kita tahu lah, itu JW. Kalau JW itu bahasa Inggris Jehovah Witnesses. Kalau di Indonesia namanya apa? Amoy susah ketemu dengan saksi Yehova. Yang berdua-dua jalan, tak pintu. Itu mereka ngajarin itu, saudara. Ya, mereka percaya Yesus lebih rendah daripada Bapa. Yesus itu kan dipanggil anak, maka dia anaknya, dia diciptakan. Anak tasya, no. Yesus firman yang menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini hanya satu saja ajarannya. Yang sampai hari ini itu diikuti oleh orang-orang Kristen yang lain. Gitu loh. Nah, gereja-gereja yang mengikut ajarannya apa? Nah, itulah gereja Saksi Yehova, Mormon, Christian Science, kemudian ada lagi gereja Kristen liberal. Liberal itu apa? Artinya Kristen yang apa saja boleh. Nah, aku pakai bahasa yang paling simpel aja. Apa saja boleh. Semua nama, semua oke, semua masuk surga. Nah, Yesus kan hanya manusia saja. Orang orang manusia kan Yesus orang baik, mengajar yang baik, cinta kasih itu. Dia manusia. Saudaraku yang saya kasih Tuhan. Itu bertentangan dengan firman Tuhan. Ayat-ayat firman Tuhan. Makanya kita harus belajar. Makanya kita harus baca firman Tuhan dengan baik. Ya, nah banyak lagi saudara yang ajaran-ajaran masuk ke dalam Kristus. Ada lagi satu namanya gnostik. Gnostik sangat terkenal. Ya, ajaran gnostik itu apa? Nah, ajaran gnostik itu mengatakan itu ya, bahwa Yesus tidak mungkin itu Allah, tidak mungkin dia itu Tuhan. Kenapa? Karena manusia yang kita lihat ini semua itu jahat, yang materi itu jahat, yang spiritual itu baik. Nggak mungkin Allah itu ada Yesus dalam Yesus itu. Gnostik. Ya, gnostik. Nah, ini di Gnostik itu mereka punya ajaran dualisme. Nah, katanya yang baik itu adalah yang spiritual gitu. Ya, yang jahat itu materi semua jahat gitu. Nah, bagaimana supaya kita itu bisa sempurna masuk surga begitu ya? Ya harus punya pengetahuan. Bahkan gnostik itu kata gnostik itu pengetahuan. Kita dapat pengetahuan, harus dapat pengetahuan Allah, pengetahuan wahyu dari Allah. Nah, kalau kita mendapat itu, nah kita bisa. Ini ajaran gnostik. Jadi kita simpulkan, oh kalau begitu orang bikin, oh gnostik harus punya pengetahuan. Ya pengetahuan apa? Akhirnya mereka aplikasikan. Kalau begitu
Kita buat baik aja sama orang. Hah? Buat baik aja sama orang pasti masuk surga. Nah, tidak demikian, saudara ya. Oke. Nah, itu gnostik sangat terkenal di dalam kekristenan ya. Ini adalah ajaran-ajaran filosofi sebenarnya. Para filsuf yang terkenal mengajar itu. Banyak lagi sebenarnya ya. Oke. Nah, seperti yang sekarang yang terkenal juga di Shinjungji Church of Christ di Korea besar, bentuknya banyak. Ya, kalau tidak mengikut dia punya ajaran, karena dia pendeta bilang Tuhan Roh Kudus kasih saya untuk menerjemahkan buku apa namanya kitab Wahyu. Baru dulu mengerti. Kalau you tidak dengan saya, you nggak ngerti, you nggak bisa masuk surga. Yang you masuk surga itu ada 144000. Ini hampir mirip dengan saksi Yehova. Nah, mereka terjemahkan itu Wahyu, kitab Wahyu itu kan akhir zaman kan akan ada 12 suku ya yang akan diselamatkan. Setiap suku itu 12.000 yang diselamatkan. Jadi kalau dijumlahkan 144000 gitu. Nah, bayangkan tuh jemaatnya lebih dari itu. Siapa yang masuk surga? Ya, yuk yang rajin-rajin ke gereja, yuk harus taat sama saya juga sudah. Kalau enggak, sudah. Tadi simpel ya cara berpikir mereka gitu ya. Nah, tapi itu bukan ajaran Alkitab, ajaran benaran firman Tuhan sudah ya. Nah, sekarang kita sebagai jemaat Tuhan atau gereja Tuhan, gereja Tuhan harus dengan teguh ajaran Yesus tuh, Yesus para rasul betul. Oh ya jelas. Apa itu ajaran rasul? Nanti lain kali kita bisa bahas itu tentang doktrin-doktrin ya. Nah, hari ini saya hanya mau ngajak kita. Nah, kalau kita benar gereja Tuhan, ya gereja Tuhan, gereja Tuhan, dan kita mau nganut atau kita mengikuti ajaran para rasul, maka kita perlu waspada terhadap ajaran-ajaran yang berbeda dengan para rasul. Kan begitu? Ya kan? Yang menyimpang. Nah, saudara, nah, yang pertama yang kita perlu waspada, ini yang pertama ini yang menjadi sentral tentang kristologi, tentang soteriologi, nah, tentang keselamatan yang tidak bisa kita geser, nggak bisa kita buang atau kita namanya istilahnya kita abaikan. Ya. Nah, kan begini, zaman sekarang kan ada orang terang-terangan ya, mereka buat statement ya, berani sekarang kan. Yesus bukan juru selamat. Orang Kristen, saudara, bukan non Kristen. Kalau non Kristen ini maklum kan, betul nggak? Kan kalau non Kristen kan maklum yang ngomong Yesus bukan juru selamat, kan begitu. Tapi ini orang Kristen pendeta besar lagi, ya kan? Yang doktor lagi, teologi lagi kan gitu kan, punya jemaat, punya gereja dan sebagainya. Umatnya juga lumayan kan begitu kan? Dan saya ketemu jemaatnya di Kolom sama Pak Frans. Yo, di mana cerita saya? Oh, saya langsung Yesus. Saya langsung tembak. Kok yuk ikut dia? Karena kita nggak percaya. Yesus juru selamat. Saya langsung tembak. Ya, Yesus bukan juru selamat. Yang jadi juru selamat. Gimana Anda bisa masuk surga? Oh, enggak. Kan begini cara berpikirnya. Yang penting kan saya percaya Yesus, saya menjadi orang baik, itu cukup. Saya menjalankan hukum Alkitab, buat baik. Bisa yuk punya argumentasi begitu, punya percaya Yesus. Yuk harus percaya Yesus dengan hatimu. Nah, Roma 10 ayat 10, 9 10 oke baca. Betul nggak? Kamu harus percaya dengan apa? Hati kan? Yesus telah bangkit kan? Bangkit dari mati kan? Kemudian dengan mulut kamu harus mengaku Yesus adalah apa?
ayat di situ. Maksud saya di dalam konten ayat ini menunjukkan Yesus bukan juru selamat. Kalau dia bukan juru selamat, kenapa kamu harus mengakui dia bangkit dari mati? Dia bangkit mati berarti dia Allah yang hidup kan? Dan mengaku dia adalah Tuhan. Tuhan berarti apa? Yang Maha Kuasa, yang menyelamatkan. Lalu you bilang Yahweh. Hei, saudara, Yesus adalah Allah. Yes, nama. Yesus yang manusianya. Nah, yang manusianya, Yesus manusia, ialah yang dilahirkan adalah juru selamat. Karena itu malaikat datang kepada kamu akan mengandung anak gimana? Turun menangi kamu. Kamu akan mengandung melahirkan seorang anak nama Yesus. Kasih nama Yesus. Demikian juga dengan Yusuf. Kasih nama Yesus. Kalau Yesus lahir di Bethlehem. Sekarang Bethlehem dikuasai oleh Palestina. Tidak sepenuhnya dia punya tempat milik. Nah, Yesus lahir di sana. Nah, malaikat datang kepada gembala-gembala. Maksudnya gembala-gembala domba itu yang ada di padang lagi jaga domba dan telah lahir hari ini Yesus Mesias. Kata Mesias lagi juru selamat di kota dikuasai oleh Palestina. Lalu orang Palestina bilang apa? Yesus itu orang Palestina. Dipercaya? Dia Palestina. Yesus suku apa? Dari suku Yehuda. Orang apa? Orang Yahudi. Orang Yahudi itu disebut Israel. Israel itu apa? Israel itu Yakub. Kan gitu. Dan Tuhan mengganti nama Yakub menjadi apa? Israel. Saudara, jangan diputar-putar balik. Ini setan ini licik ya. Jangan diputar balik. Palestina. Dan yang saudara sepotong Filistin yang ada juga ya kami orang Filistin harusnya ini tanah kami dong. Aduh. Tanah Israel atau tanah Kanaan, Holy Land, mengklaim ya, saudaraku yang kasih. Nah, ini yang pertama, sangat harus kita bayar. Hati-hati ya. Jika Anda gereja pendeta yang ngomong Yesus bukan juru selamat, Anda masih di dalam gereja itu kasihan. Kasihan di mana? Bukan membawa kepada keselamatan. You dukung anak-anakmu, anak-anak sekolah minggu, pendengar itu. Dia ikut ajaran pendeta yang mengajarkan Yesus bukan juru selamat, bukan membawa kepada keselamatan, tapi kepada kebinasaan. Itu yang pertama. Hati-hati ya, gereja yang mengajar ajaran yang menyimpang. Kemudian ada lagi gereja yang mengajar apa? Perlu kita waspada. Faham tentang keselamatan universal. Nah, sekarang ini keren. Apa arti keselamatan atau universal, saudara? Ya, kalimatnya gampang. Banyak jalan ke surga. Ada lagi kata bahasa kalimat yang kita kenal. Banyak jalan ke Roma. Kan kenal kan kalau orang dalam kalangan kita Kristen kan? Oh, semua FC umat Roman Katolik di seluruh dunia. You dari Afrika ada jalan ke Roma. You dari Amerika Latin, you ada jalan ke Roma. You dari Asia, you ada jalan ke Roma. Dari mana? Kutub. Saudara, ini keselamatan universal kita bilang. Apa? Ada nggak ajaran yang diajar di gereja? Iya, sekarang termasuk adalah gereja liberal kita, Kristen liberal. Nah, apalagi yang lain, semuanya sama lah Pak. Kita sama-sama agama, semuanya mengajar yang baik. Ya itu kata manusia, kan? Gitu.
Ya, tentu kita sebagai orang Kristen, ya kita tidak apa namanya itu, maksudnya ya nggak benci orang, nggak, kita nggak benci orang, nggak benci orang punya agama, kita nggak benci. Tapi ini kan masalah pengajaran, ajaran ya, ajaran Alkitab. Kalau ajaran kitab berbeda dengan ajaran konsep dunia, agama lain kita mengatakan. Kenapa? Karena ajaran Alkitab dan ajaran Yesus dan ajaran para rasul, saudara-saudara, ya keselamatan, jalan keselamatan itu bukan universal, tapi keselamatan itu hanya ada satu jalan saja. Tidak boleh banyak-banyak. Nah, kata Yesus, di dunia ini ada berapa jalan? Dua jalan. Jalan maksudnya destinasi ke ada dua. Hah? Di Matius pasal yang ke-7, kalau salah sudah baca ya. Oke, di Matius 7:13 itu ya. Ya, di sekolah minggu juga ada itu. Ada ujian sekolah minggu. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, manakah pilih yang lebar api? Betul nggak? Betul nggak? Yang lebar api, apa lagi? Jiwamu, apa? Ah, tapi yang sempit, apa? Hidup berdoa. Ini ajaran siapa? Yesus yang ngomong, bukan saya yang saudara-saudara. Ini kan bantahan ajaran keselamatan universal. Oh, kamu itu kamu sangat ekstrim, bukan ekstrim. Karena ajaran Alkitab yang ngomong gitu loh, saudara-saudara. Oke? Nah, jadi tidak ada jalan lain. Hanya ada satu nama saja di mana kita diselamatkan. Kisah para Rasul 4:12 ya. Nah, di mana Allah memberikan satu nama Yesus, di mana kita manusia diselamatkan. Itu yang nomor. Kemudian yang ketiga, nah yang ketiga ini seru ini. Kita semua percaya ada surga dan ada neraka, betul nggak? Hampir semua agama percaya itu ya. Tapi ada juga orang Kristen yang tidak percaya, hanya percaya ada surga, tidak percaya ada neraka. Jangan, jangan ini, jangan terkecoh, saudara-saudara. Nah, yang sekelompok ini, jika ada gereja yang mengajarkan ada surga, ya, itu benar ada surga. Tempat kediaman Yesus, kita bilang apa? Yes, surga. Kita bilang heaven. Okay? Kemudian kitanya tidak ada neraka. Neraka itu hanya ada di bumi. Tuh, bingung juga. Kan banyak orang bilang, ada neraka, ada surga. Setelah orang mati, ada surga, ada neraka. Kemana kita mau pergi? Nah, saudara, ada orang Kristen bidang itu mengatakan JW lagi, saksi Yehova. Mereka mengatakan tidak ada, no hell katanya. Tapi ada surga. Nah, surga hanya terbatas bagi orang. Gitu dia. Aja dengan. Nah, neraka begini. Tidak mungkin katanya. Yesus yang pengasih dan penyayang. Itu Allah yang maha pengasih. Gitu kan. Sesuai dengan Yohanes 3:16 kan. God so loved the world. Ada so-nya. Begitu mengasihi. Tidak mungkin katanya. Allah yang mengasihi itu mengirim orang ke neraka sekalipun dia tidak percaya kepada Yesus. Nah, ini argumentasinya. Ini filosofinya. Masa saya orang baik? Saya tidak menipu. Saya tidak mencuri. Saya tidak membunuh. Saya orang yang orang baik. Yang manusia saja. Apakah saya akan dikirim ke neraka? Kita pikir-pikir, tidak juga ya. Masa Tuhan kok kejam benar? Kok kejam kan begitu, boleh nggak? View, manusia punya view, kan? Tetapi apakah
kata Alkitab kan begitu. 3:16. Betul nggak? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia memberikan anaknya ya, anak. Isbikotan sana anaknya. Barang siapa yang percaya akan mendapat hidup yang kekal. Nah, di bawahnya lagi ada tambahan. Tapi yang tidak percaya akan apa? Binasa, kan begitu? Apa binasanya? Nah, kata binasa di sini, jadi mereka bilang begini katanya. Di bumi ini, kalau kamu mati, ya binasa. Jiwamu kemana? Habis. Habis akhirnya selesai. Tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Maksudnya gitu loh. Nah, ini ajarannya saksi Yehova. Saudaraku. Apakah ada ajaran yang lain Kristen yang ngajar begini? Ada. Namanya Kristen progresif. Yang di YouTube itu. Yang ada namanya pendeta yang menyatakan pokoknya gitu. Saya nggak tahu namanya. Saya lupa nama makanya. Ya. Pokoknya ada. Gitu. Pokoknya kalau kalau Islam yang punya agama orang lain, orang yang berdua juga menikah, jangan bilang itu Yesus kirim Anda ke Tuhan. Nah, ini namanya Kristen progresif. Nah, makanya saudara, kita lihat bahwa Alkitab telah mengatakan ajaran sesat menyusup di tengah-tengah gereja. Ada nggak? Yes, ada. Oke, nah, tidak ada. Kemudian lagi, mari yang keempat ini. Nah, kita perlu waspada dengan gereja. Cara mereka kebaktian atau ibadah. Perlu tahu nggak? Perlu tahu sih. Nah, kemarin itu yang saya ketemu dibilang, dulu saya di apa nama itu di gerejanya si PRJ punya Pak Niko dibilang, saya nggak suka. Kenapa? Kenapa ya? Dia punya acara gerejanya kayak diskotek. Kan saya ada singgung-singgung. Oh, ini gereja sekarang tuh bukan gereja. Pokoknya kita macam diskotek. Oh ya, saya juga nggak suka katanya. Gitu. Ya kan? Oke. Nah, saudara, ada gereja yang mengatakan. Ada namanya lagi acara-acara gereja. Mari kita angkat tangan. Mari kita menyembah Tuhan. Ini ajaran dari mana ini? Kita tanya. Ada nggak ajaran di Alkitab yang mengatakan mengajar kita? Mari pemimpin pujiannya, mari saudara kita angkat tangan kita tinggi, masuk ke hadirat Tuhan. Mari kita menyembah. Hati-hati loh dengan kalimat yang demikian. Kenapa? Nggak ada di Alkitab yang mengajar begitu. Yang ada, nah, Yesus ketemu sama orang perempuan Samaria kan? Telah tiba saatnya. Penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Allah Bapa. Ya? Di dalam roh dan kebenaran. Bukan ini Yerusalem, lagi di Samaria itu yang kamu menyembah itu. Dengan ritual-ritual, macam-macam ya. Kan menyembah di dalam roh. Maksudnya menyembah roh nggak apa. Tidak perlu lagi secara ritual seperti konsep perjanjian lama itu dan sebagainya. Ada namanya. Tambah lagi yang sekarang kita harus menyembah angkat tangan sambil kita tepuk tangan lagi. Sambil katanya ada lagi pakai apa? Namanya dancing lagi. Hati-hati. Ini tidak ada di dalam ajaran. Oh Pak, ada Pak. Raja Daud menari-nari Pak. Oh, kenapa kamu ambil ceritanya Daud? Daud itu raja, dia nari-nari waktu orang yang bawa tamu-tamu itu. Di nari-nari di mana? Di jalan. Oh, kalau begitu kenapa kamu menari-nari dalam gereja? Dalam apa? Harusnya di jalan loh, seperti Daud. Supaya orang semua lihat, oh, si ACP orang Kristen lagi sedang menari-nari dong. Nah, jangan pakai itu untuk membuat satu ajaran. Enggak benar itu. Nah, makanya kita lihat Alkitab kita kan dibagi dua kan, perjanjian lama, perjanjian baru. Gitu kan. Nah, sekarang kita ada perjanjian baru. Ya. Yesus ada ngajar nggak begitu kan? Paulus, Petrus ada ayat begitu? Ya nggak ada.
Kenapa yang contoh-contoh ayat itu dipakai di bukan berarti kita tidak boleh nyanyi. Boleh. Bukan berarti kita tidak boleh memuji Tuhan. Boleh. Tapi bukan cara begitu. Pakai band yang kencang, nari-nari, sambil penyanyi bilang, mari kita menyembah Tuhan. Punya musisi, ini musisi itu acara itu. Nah, makanya orang bilang, ini kan diskotek. Nah, itu biasa. Nyanyi begitu. Nah, gereja bukan begitu. Gereja Tuhan begitu. Kita dengan sopan, teratur, ya, memuji Tuhan dengan pujian ini, dengan musik yang enggak selalu mainkan musik kayak orang dunia, enggak. Kita tidak pakai begitu. Nah, perlu hati-hati. Nah, kemudian saudara-saudara, ini penting ya. Kenapa? Karena gereja sekarang trennya musik dan nari. Nih, saudara, kenapa? Mereka dipengaruhi oleh spirit Isabel. Tahu tentang spirit Isabel? Istri Ahab? Oh, dia pakai nabi palsu melawan Tuhan. Dengan Elia kan? Oh, mereka panggil Tuhannya Pak. Tunggu Pak. So, mana dewanya? Harus belajar kita dari sana. Kenapa? Spirit Isabel itu disebut lagi di Wahyu. Nah, di Wahyu mana? Wahyu pasal 2. Saudara, ini gereja yang kena Spirit Isabel itu adalah gereja Tiatira. Apa itu? Penyimpangan. Karena wanita itu selalu apa nama itu dikabarkan yaitu ya ada penyimpangan rohani namanya perzinahan rohani. Karena Isabel membawa Ahab menyembah kepada dewa itu namanya perzinahan rohani. Nah, dalam gereja ada perzinahan rohani, percampuran. Kenapa? Mengadopsi ajaran-ajaran yang masuk dalam gereja. Maka itu kita lihat dancing dan sebagainya. Itu unholy dancing. Bukan holy dancing. Nggak ada. Mana Tuhan yang punya? Mau dia anak-anak dancing untuk dia. Itu namanya kan hanya ada di raja di bumi ini. Yang suruh cewek-cewek cakep menari-nari. Kalau di Tiongkok zaman dulu, Kaisar Kaisar senang dengan perempuan-perempuan yang nari-nari di singgasananya menginterkan kaisar. Untuk kamu sini, kamu yang pintar lagi. Jadi selir saya. Nah ini dunia punya acara nari-nari. Bukan untuk Tuhan yang masih situ. Nah, begitu saudara-saudara ya. Oke, nah kemudian lagi saudara. Dan ini nah spirit Isabel selalu pakai perempuan. Saudara bisa baca di Wahyu pasal 2. Oke. Kemudian yang kelima itu waspada dengan kata bahasa roh. Ini keren ini di YouTube. Ada pendeta juga namanya pendeta Niko kan. Orang yang bisa berbahasa roh orang Kristen sempurna. Hei, sempurna. Di mana ayat ngomong begitu? Di mana ajaran Yesus ada ngomong begitu? Di mana ajaran Paulus ada ngomong begitu nggak? Kalau Anda belum penuh dengan Roh Kudus, kalau Anda belum bisa berbahasa lidah, bukan maksudnya pakai bahasa roh, Anda belum dipenuhi Roh Kudus saja. Bayangkan, di mana ada hati-hati, ya, bukan berarti tidak ada bahasa lidah. Pada awalnya ada. Roh Kudus turun kepada murid-murid pengikut Yesus. Mereka dipenuhi Roh Kudus dan diberikan karunia untuk bisa berbahasa lain. Itulah bahasa lidah. Orang dengar bisa ngerti. Yang sekarang mulutnya ngomong-ngomong nggak tahu apa itu. Ngerti kan? Oh nggak tahu katanya saya lagi ngomong sama Tuhan. Itu punya argumentasi yang hanya aku ngomong sama Tuhan. Lo ngerti nggak sendiri? Lo ngerti nggak? Aku nggak ngerti. Lalu kalau kamu sumpah Tuhan gimana? Nah gitu loh. Kenapa nggak mau ngomong yang bisa saya ngerti, orang lain bisa ngerti gitu loh, berdoa dan sebagainya. Nah inilah saudara yang saya kasih khusus. Sangat bahaya. Ya, ini ajaran-ajaran yang bukan. Kita perlu
Dipimpin Roh Kudus. Ayat firman Tuhan mengatakan demikian. Paulus mengajarkan, jangan dipimpin oleh daging, nafsu daging. Pimpin Roh Kudus di Galatia pasal yang kelima ayat 16. Jelas. Paulus mengatakan, jangan kamu oleh anggur, tapi kamu penuhlah Roh Kudus. Nah, penuhlah Kudus itu adalah yang will be the Holy Spirit. Dipimpin Roh Kudus. Supaya kita tidak melakukan yang kedagingan. Perlu nggak orang Kristen dipimpin Roh Kudus? Yes. Kita hidup dalam dunia ini penuh dengan apa tantangan, penuh dengan godaan, dengan kedagingan. Kadang-kadang Anda diharapkan dua hal. Pilih tolak atau gimana? Kalau gitu. Nah, kalau kita pilih Roh Kudus, saya tolak yang bertentangan dengan Alkitab, iman Tuhan, kan gitu. Roh Kudus perlu memimpin kita, cuma dia. Makanya dipenuhi Roh Kudus, istilahnya dipimpin Roh Kudus, kayak tren. Jika ada gereja, ada pendeta mengatakan, Yesus atau Tuhan tidak mau kamu miskin, Tuhan tidak mau kamu sakit, Tuhan mau kamu kaya dan sukses. Ada nggak ajaran begitu? Tadi itu. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita bertanya, ada nggak Yesus mengajar begitu? Kamu ikut saya, kamu sukses, kamu kaya, sakit penyakit semua akan hilang. Nggak ada. Justru Yesus mengatakan, you mau ikut saya, apa? Menyangkal diri, pikul salibmu. Yang ketiga, follow me. Matius pasal 16. You mau ikut? Aduh, berat Tuhan. Masa saya pikul salib terus? Oh, berat. Masa orang ikut Yesus? Ikut Yesus. Ikut Yesus katanya. Follow Jesus. Paulus, follow Jesus. Kita follow Paulus dan kita follow Jesus. Follow-nya apa? Oh, Yesus mati salib, kita ikut dia mati di salib. Bukan follow begitu. Nah, ini salah paham. Ada orang yang kita follow Yesus, dia semua mengejar, kita juga harus ikut buat mengejar. Yesus itu Allah berusaha, dia melakukan kita punya kuasa. Kita bukan disuruh begitu. Imannya imitate. Setan pinter, imitasi, imitate. Nah, kita follow artinya follow, mengikut ajarannya. Kita follow, kita taat. Dia punya commandment. Follow Jesus Christ. Ya, you follow Jesus Christ. Apa you follow? Tradisi. Follow perkataan ajaran pendetamu. You harus follow Jesus. Follow Paulus atau Rasul Paulus. Kemudian yang terakhir, yang terakhir itu adalah gini. Ada gereja Alkitab berisi firman Tuhan. HP saya Bible ada, aplikasinya juga ada, banyak. Ini berisi, tapi Alkitab ini berisi apa? Seperti filosofi, benar, itu wrong, salah. Yang benar Alkitab adalah firman Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu. Ada juga perkataan
setan dan sebagainya yang ditulis dan kita kenapa? Karena itu diinspirasikan apa yang terjadi dicatat. Iya, kita mengenal inspirasi, God's word, inspired, inspirasi oleh Roh Kudus. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi sebagai orang Kristen yang sejati, nah kita harus terus memberitakan firman kebenaran, memberitakan Injil yang sejati, memberitakan Yesus. Dialah satu-satunya juru selamat yang menyelamatkan manusia. Itu gereja yang sejati. Apalagi yang kita harus terus memegang teguh akan kebenaran iman yang sejati untuk melawan arus zaman penyesatan yang luar biasa pada saat sekarang ini. Saudaraku dan saudara. Kiranya Tuhan menolong kita. Kalau saudara sudah percaya Tuhan ini, sabar mari kita pegang teguh akan ajaran kebenaran Alkitab sejati supaya kita bisa melawan arus ajaran-ajaran yang sedang menyusup ke dalam gereja masa ini. Doa saya supaya saudara diselamatkan. Percaya Yesus diselamatkan dan mendapat hidup kekal. Kalau saudara telah diselamatkan, mari kita berjuang untuk kebenaran dan memuliakan nama Yesus.